ditutupi sama Allah. Dosa itu tidak kelihatan oleh banyak orang. Kalau baru 1 kali dan 2 kali. Tapi kalau orang terus-terusan sampai melakukan dosa, tidak berhenti ketika dia melakukan kemaksiatan dan dosa, sampai kemudian akhirnya dia itu terus dan kemudian candu dengan dosa itu, maka kata Ibnu Umar, Allah akan memperlakukan dia dengan 2 perkara. 1, Allah mencabut tirai tersebut sampai dosanya akan kelihatan oleh orang lain. Makanya kalau ada orang berzina, minum khamr, kok sampai videonya tersebar, itu biasanya khamrnya tidak sekali, zinanya tidak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya dalam konteks kehidupan ini kita harus selalu melakukan perubahan dan harus merespon perubahan. Kalau antum dalam konteks dunia, kita belum bicara tentang urusan dunia, belum bicara tentang urusan agama. Sesungguhnya kebaikan itu dilihat bagaimana kita merespon perubahan. Pelaku bisnis, salah satu di antara identifikasi ketika bisnis itu pengen berkembang adalah merespon perubahan. Karena sesungguhnya ketika kita tidak merespon perubahan, maka pasti kita akan mengalami kerusakan dan kita akan tertinggal dengan banyak-banyak kebaikan ketika tidak merespon setiap perubahan. Air kalau tidak berubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, cenderung dia akan busuk. Makanya antum perhatikan air kalau ngendap di satu tempat, maka tinggalkan 4-5 hari, 5-10 hari, maka air itu akan menjadi busuk. Tapi ketika antum mendapati air berubah tempatnya dan mengalir pada tempat-tempat yang lainnya, antum dapati air itu walaupun bertahun-tahun tidak akan busuk, karena memang perubahan itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan. Makanya pelaku-pelaku bisnis besar, kalau kemudian mereka tidak merespon bagaimana perubahan, maka sesungguhnya kegiatan bisnis pun akan kemudian gulung tikar kalau tidak merespon perubahan. Antum, saya ambilkan contoh. Antum ngerti ada sebuah perusahaan handphone telekomunikasi, yaitu adalah Nokia. Perusahaan yang cukup besar, di mana kita tahu saat itu bahwasanya handphone bermerek Nokia itu merupakan handphone sejuta umat. Hampir setiap orang memakai Nokia dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nokia. Purna jualnya tinggi dan kemudian produknya tidak gampang rusak. Dan hampir setiap orang itu handphonenya selalu merasa lebih baik ketika handphone itu dengan merek Nokia. Tapi ternyata ketika Nokia tidak merespon perubahan saat itu, ketika adanya Symbian dan lain sebagainya, program-program baru kemudian bermunculan dengan adanya BlackBerry dan yang lainnya, ternyata Nokia tidak merespon perubahan. Dia masih jumawa dan masih sombong dengan kebesaran yang dimiliki oleh produk-produknya ketika dibeli oleh banyak konsumennya. Apa yang terjadi? Akhirnya tergerus dan gulung tikar. Kita mendapati hari ini Nokia tidak lebih sebagai satu merek pinggiran, yang mana kalau kita tidak terpaksa banget mungkin kita tidak akan membeli Nokia. Hanya itu disebabkan karena apa? Disebabkan ketika tidak merespon perubahan. Sama pula kalau antum anak tahun 80-an dan 90-an, maka antum pasti akan kenal dengan satu produk film yang dinamakan Kodak. Kodak itu dulu merajai, yaitu di dalam masalah dokumentasi. Setiap foto selalu kita pakai Kodak, di mana isinya 32 sampai 36. Ketika saat itu sudah mulai ditemukan file JPG, maka kemudian Kodak tidak merespon. Dia masih jumawa dan masih sombong dengan kebesaran produk yang dia miliki. Dan apa yang terjadi? Ketika setiap orang akhirnya foto dan foto, akhirnya kemudian Kodak akhirnya mulai ditinggalkan dan tidak ada yang beli. Hari ini kita mendapati Kodak hanyalah tinggal nama dan sejarah dari produk tahun 90-an, tetapi tidak dikenal oleh generasi milenial hari ini ketika mereka tidak paham Kodak itu apa, karena mereka sudah gulung tikar. Contoh Nokia dan Kodak saya sampaikan kepada antum untuk menggambarkan kepada antum. Dalam kegiatan bisnis saja, kalau mereka tidak merespon perubahan, maka dipastikan mereka akan gulung tikar dan tinggal menjadi nama. Maka sama, kalau kita kaitkan dalam konteks agama kita, wallah, seseorang yang kemudian tidak melakukan perubahan, dia masih setia dengan segala dosa dan kemaksiatan, maka wallah, dia lebih busuk daripada air yang menggenang, dan pasti dia akan gulung tikar dalam kehidupan di akhiratnya, sebagaimana dia akan mengalami kehinaan dalam kehidupan kampung akhiratnya kalau dia tidak merespon dan meninggalkan semua kemaksiatan, lalu merespon setiap kebaikan ketika dia harusnya membuka pintu taubat dan kemudian melakukan perjalanan hijrah ketika dia berubah di hadapan Allah supaya dia mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan ketika dia melakukan perjalanan hijrah. Ikhwan, saya ingin menyampaikan kepada antum, Allah itu tidak mencintai kita bukan hanya karena banyaknya sholat. Allah itu bukan hanya mencintai kita karena banyaknya puasa.
Allah itu bukan mencintai kita bukan hanya karena kita banyak dan sering melakukan umrah dan melaksanakan haji, tetapi pastikan ikhwan, sesungguhnya Allah pun mencintai kita ketika kita banyak melakukan dosa, berubah kita dan merespon perubahan, kita bertobat, kita berhijrah, kita tinggalkan lembaran kelam dan hitam yang telah kita lakukan ketika dulu melakukan kemaksiatan, berubah di hadapan Allah, maka sesungguhnya itulah tanda cintanya Allah itu datang bersama mereka yang senantiasa menyesali setiap dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, lalu dia berubah ketika dia mengetok pintu hijrah, karena Allah itu mencintai kita ketika bertobat dan melakukan hijrah kepadanya. Tahukah kita, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bersih dari kemaksiatan, dan tidak ada manusia yang bersih dari dosa, karena sesungguhnya kita ini makhluk yang bodoh. Yang kedua, kita ini adalah orang yang suka berbuat zalim, dan kita selalu dikelilingi oleh setan setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya sesungguhnya ketika kita ini adalah bodoh, ketika kita zalim, disitulah kita mendapati bahwasanya manusia itu lengket dengan segala dosa dan kemaksiatan. Tapi sebesar apapun dosa antum dan saya, kemaksiatan apapun yang kita lakukan secara diam-diam ketika di waktu malam, sebesar apapun kesalahan itu, selama kemudian kita tidak menikmati semua kemaksiatan itu, tidak tinggal pada dosa itu, tetapi kita merespon perubahan dengan kita berubah, mengetuk pintu taubat dan hijrahnya kita kepada Allah, wallah, sesungguhnya Allah itu akan mencintai kita dan memberikan keridhaannya kepada mereka yang senantiasa bertobat dan respon perubahan dalam hidupnya. Antum tahu yang namanya ulat ketika masih nempel pada pohon, rata-rata orang ketika melihat ulat itu merasa jijik ketika melihat ulat itu. Tapi antum perhatikan ketika ulat itu mengalami proses metamorfosa, maka kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, menyenangkan bagi setiap orang. Rata-rata kita senang melihat kupu-kupu. Orang yang punya fitrah keindahan selalu senang ketika melihat kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu menjadi makhluk yang dicintai oleh banyak orang? Karena mengalami proses metamorfosa. Coba kalau ulat tidak pernah mengalami proses metamorfosa, ulat tetap akan menjadi ulat dan akan dilihat dengan pandangan menjijikkan oleh sebagian orang. Tapi ketika dia mengalami metamorfosa, maka keindahannya itu menjadi luar biasa. Dan itulah yang menjadikan kita paham metamorfosa saya dan antum, yaitu adalah ketika kita tahu dosa dan kemaksiatan itu menjijikkan, dan kemudian kita ingin berubah, bukan di hadapan manusia, tapi bagaimana kita berubah di hadapan Allah, karena sesungguhnya pintunya surga itu hanya bisa salah satunya diketuk ketika kita punya modal dengan satu amal yang disebut dengan tobat dan hijrah. Antum jangan mengira surga itu diisi sama mereka yang sedikit dosanya. Pernahkah antum merenungkan apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, ketika beliau mengatakan, aku melihat surga justru diisi oleh para pendosa, dan aku melihat neraka justru diisi oleh mereka yang beribadah. Maka kemudian Sa'id bin Musayyib ditanya, ya Sa'id, kenapa kamu berani mengatakan bahwasanya surga diisi oleh para pendosa, dan kenapa engkau tega mengatakan bahwasanya neraka diisi oleh para ahli ibadah? Sa'id bin Musayyib kemudian berkata, dakni, tinggalkan saya berbicara dan kemudian menjelaskan perkataan saya. Tidaklah aku melihat surga ternyata diisi oleh para pendosa, karena sesungguhnya aku menjumpai bahwasanya orang-orang yang mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tetapi ketika mereka merespon perubahan dirinya dengan bertaubat, maka taubat mereka diterima, dan tidak ada orang yang telah diterima taubatnya kecuali kembalinya adalah ke surga. Lalu aku kemudian menjumpai orang-orang yang kemudian mereka itu ahli ibadah, tapi mereka ketika melakukan ibadah bertabur dengan riak dan sum'ah atas seluruh ibadah yang dia lakukan, maka tidaklah satu ibadah ketika tercampur di dalam orang-orang yang mereka berdosa, tetapi akhirnya bergemang dengan keridhaan Allah. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah kisahnya Ma'is bin Malik, salah satu sahabat Nabi yang melakukan tindakan besar, yaitu adalah dia melakukan zina ketika dia telah menikah. Hadis ini diriwayatkan dari jalurnya Imam Muslim. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian Nabi ketika sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, datang seorang laki-laki. Laki-laki itu yuqalu lahu Ma'is bin Malik. Laki-laki itu dipanggil dengan nama Ma'is bin Malik. Datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya. Lalu kemudian Rasulullah kemudian fi imamah, kemudian dia berkata, waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah. Hei Ma'is bin Malik, apa yang kamu katakan? Kamu pulang ke rumah, istighfar kamu ke rumah, istighfar dan tobatlah kamu di rumah saja. Maka kemudian Ma'is bin Malik jalan, ketika baru jalan beberapa saat, balik lagi dia kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Tohirni ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, sucikan saya ya Nabi. Lalu Nabi kemudian berkata kembali, waihaka, celaka sekali apa yang kamu katakan wahai Ma'is, kamu pulang ke rumah, lalu kemudian tobatlah dan istighfarlah kamu di rumah. Baru kemudian langkah yang kedua, balik lagi, berulang-ulang sampai keempat kalinya. Ketika sudah datang keempat kalinya, padahal Nabi sudah 3 kali memerintahkan dia pulang untuk tobat dan istighfar di dalam rumah, barulah keempat kalinya Nabi itu bertanya, fima utahhiruka, lu dosamu itu apa sih? Sampai kamu pingin nolak dibersihkan, itu dosamu ngapain? Maka kemudian Ma'is bin Malik berkata, minaz zina ya Rasulullah, sesungguhnya tolong bersihkan saya ya Nabi, sucikan saya ya Rasulullah dari perilaku zina yang telah saya lakukan. Zina, ikhwan, antum tahu zina itu merupakan perbuatan meneteskan air yang paling najis di atas muka bumi. Tidak ada rahimnya wanita yang paling najis kecuali adalah rahimnya seorang wanita yang pernah tertetesi dengan air sebelum terjadinya ijab kabul. Dan itu perbuatan yang besar setelah perbuatan syirik kepada Allah, salah satunya adalah berzina. Maka Nabi ketika mengetahui bahwasanya Ma'is bin Malik mengikrarkan dan mengakui bahwasanya dirinya berzina, perhatikan, Nabi tidak langsung menghakimi, tapi Nabi berhati-hati sebelum memberikan status vonis kepada Ma'is bin Malik. Kemudian Rasulullah mencarikan udur untuk Ma'is bin Malik. Itulah semangatnya Nabi, nyarikan udur untuk saudaranya ketika jatuh dalam kesalahan. Nabi kemudian berkata, ayashrabul khamra, apakah Ma'is bin Malik ini kemudian mabuk, kemudian membuat pengakuan palsu ketika dia sampai mengatakan dirinya berzina. Lalu kemudian faqama rajulun minas sahabah astankahu wa lam yajid minhu riha khamrin. Ada seseorang laki-laki dari sahabat Nabi yang tidak disebutkan dalam riwayat tersebut berdiri istingkah. Antum tahu istingkah? Istingkah itu mencium bau mulutnya seseorang. Dicium itu kemudian mulutnya Ma'is. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Ma'is bin Malik tidak dalam kondisi dia mabuk ya Rasulullah, tidak ada bau khamr di dalam mulutnya. Rasulullah mendatangkan udzur berikutnya. Rasulullah kemudian mengatakan, ahwa majnunun, jangan-jangan dia gila, datang ke sini membuat pengakuan palsu. Para sahabat secara aklamasi rombongan mereka serentak berkata, ya Rasulullah, innahu laysa bimajnun, Ma'is bin Malik berakal ya Nabi, dan dia tidak dalam kondisi gila. Rasulullah ketika mendapat itu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ma'is bin Malik, azanaita anta, yakin kamu telah berzina? Iya ya Rasulullah. Sebagaimana timba masuk dalam sumurnya? Iya. Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya? Betul ya Rasulullah. Maka ketika Nabi SAW betul-betul mendapati Ma'is bin Malik berzina, sudah mengakui, semua udzur sudah diberikan Nabi, dan ternyata udzur itu kemudian tidak terbukti, maka barulah kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, rajamlah dia. Dirajam. Antum tahu bagaimana hukuman rajam bagi pelaku zina untuk menggambarkan betapa beratnya zina di hadapan Allah dan betapa beratnya untuk menyucikannya. Maka kemudian digalilah lubang. Lalu kemudian dimasukkanlah kemudian Ma'is bin Malik di dalam lubang tersebut. Kemudian ditutup dengan tanah, disisakan kepalanya saja. Dipersiapkan batu untuk dipakai merajam Ma'is bin Malik yang telah mengakui dirinya bahwasanya dia itu telah berzina. Maka batu yang dipakai untuk merajam kan batu yang gede, yang sekali dijatuhkan ke kepala langsung pecah. Tapi batunya batu yang sedang. Kenapa batu yang dipakai untuk merajam bukan batu yang besar, yang sekali dijatuhkan langsung mati orang yang dirajam? Supaya orang yang dirajam itu ketika dia dirajam dengan batu yang sedang, maka dia tidak langsung mati, tapi dia merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung jempol kakinya, sebagaimana kenikmatan berzina dirasakan dari ujung rambut sampai ujung jempol kakinya. Dilempari batu. Singkat ceritanya, Ma'is bin Malik akhirnya meninggal dunia. Antum tahu, ketika Ma'is bin Malik meninggal dunia, diambil kemudian disemayamkan. Para sahabat kemudian berbeda pendapat. Dikatakan oleh Abu Hurairah, fakhalafan nasu fi firqataini, sesungguhnya para sahabat setelah meninggalnya Ma'is bin Malik kemudian terbagi menjadi dua. Sebagian sahabat membela kehormatan Ma'is bin Malik dan berkata husnul khatimah Ma'is bin Malik itu. Sebagian para sahabat mengatakan, la, sesungguhnya Ma'is bin Malik bukan dalam kondisi husnul khatimah, tetapi Ma'is bin Malik dalam kondisi su'ul khatimah, zina, dan belum menggantinya dengan kebaikan untuk menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan ketika berzina. Maka kemudian fala bisa dalika ila yaumaini aw salasata ayyam. Perbedaan para sahabat tentang status kematiannya Ma'is bin Malik itu bertahan 2 atau 3 hari. Abu Hurairah agak lupa berapa jumlah hari ketika para sahabat mereka berbeda pendapat. Maka kemudian pada 2 dan 3 hari para sahabat itu di pinggir emperan-emperan Masjid Nabawi sembari ngobrol ketika mereka pulang dari masjid. Mereka selalu berseteru dengan mengatakan, sebagian mengatakan husnul khatimah dan sebagian mengatakan su'ul khatimah. Maka kemudian Rasulullah mendiamkan. Kenapa Nabi tidak menjawab langsung apakah
Ma'is bin Malik husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, karena sesungguhnya Nabi saat itu belum turun berita dari Allah menggambarkan bagaimana kedudukan Ma'is setelah meninggal dunia. Barulah kemudian 2 ataupun 3 hari Rasulullah ketika mendengar para sahabat kemudian masih berseteru tentang kematiannya Ma'is bin Malik, Nabi kemudian berkata, "Usmutu, sudah diam. Istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kalian kepada saudara kalian, yaitu adalah Ma'is bin Malik, karena sesungguhnya taubatnya Ma'is bin Malik baru saja diterima oleh Allah." Kalaulah Ma'is bin Malik yang hari ini taubatnya telah diterima oleh Allah, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka 70 penduduk Madinah pun akan mendapatkan syafaatnya dari Ma'is bin Malik, karena Ma'is bin Malik telah mendapatkan ridho dan surganya dari Allah. Itu berzina. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Hari ini ikhwan, antum-antum anak-anak muda mungkin dan pasti sama dengan saya, kita pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, kita pernah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Antum dan saya kalau pernah melakukan itu wajar, itu merupakan fitrah dari kehidupan kita, karena kita makhluk yang bodoh dan sesungguhnya kita selalu dikelilingi oleh setan untuk menggoda kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita merespon setiap dosa itu menjadi perkara yang betul-betul menjadikan kita diridhai oleh Allah, yaitu adalah bagaimana ketika kita melaksanakan hijrah dan taubat. Hijrahnya kita untuk Allah dan taubatnya kita kepada Allah. Semoga apa yang pernah dilalui oleh Ma'is bin Malik itu pun akan kita dapatkan, walaupun sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan. Karena kalau antum membawa 1000 dosa kepada Allah, Allah memiliki 1001 ampunan kepada setiap hambanya. Antum memiliki 100.000 kemaksiatan, maka Allah memiliki 100.001 magfirah yang Allah berikan kepada antum. Antum membawa 1 miliar itu dosa-dosa, maka Allah memiliki 1 miliar 100 itu magfirah yang Allah berikan kepada hambanya ketika hamba itu melakukan taubat dan melakukan hijrah kepadanya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, hari ini kok masih melakukan dosa terus, menikmati setiap dosa-dosa itu. Ya Allah ya Karim, ingatkan kita bahwasanya orang yang selalu kemudian melakukan dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya orang-orang semacam itu berpotensi besar untuk mendapatkan su'ul khatimah. Antum tahu, orang yang terus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan terus-menerus dalam kehidupan mereka, maka kalau kemudian dia tidak merespon dengan mendatangi pintu tobat dia kepada Allah, hati-hati akhi, su'ul khatimah dekat kepada mereka yang tidak bertobat dan tidak melakukan hijrah. Makanya Ibnu Umar itu berkata, kalau ada orang melakukan dosa, ada orang yang melakukan dosa, maka kalau baru 1 kali, 2 kali dosanya dia kerjakan, Allah tutupi itu dengan satarnya. Allah itu mensifati dirinya dengan kata satar. Kamu tahu artinya satar? Maha menutupi dosa. Makanya kalau kemudian kita mendapati kita baru melakukan dosa 1 kali dan 2 kali, Allah tunggu akhi, supaya kemudian kita bertobat dan kemudian kita melaksanakan hijrah ketika kita kemudian baru 1 kali dan 2 kali melakukan dosa. Makanya orang kalau baru 1 kali dan 2 kali berzina, ditutupi sama Allah. Dosa itu tidak kelihatan oleh banyak orang kalau baru 1 kali dan 2 kali. Tapi kalau orang terus-terusan sampai melakukan dosa, tidak berhenti ketika dia melakukan kemaksiatan dan dosa, sampai kemudian akhirnya dia itu terus dan kemudian candu dengan dosa itu, maka kata Ibnu Umar, Allah akan memperlakukan dia dengan 2 perkara. 1, Allah mencabut tirai tersebut sampai dosanya akan kelihatan oleh orang lain. Makanya kalau ada orang berzina, minum khamr, kok sampai videonya tersebar, itu biasanya khamrnya tidak sekali, zinanya tidak sekali, tapi zinanya diulang-ulang sampai Allah cabut tirainya. Oh, biarkan mata manusia melihat dosa yang dia lakukan ketika dia melakukan itu. Itu kalau orang kemudian tidak bertobat. Itu masih mendingan. Kalau lebih parah lagi kata Ibnu Umar, kalau kemudian dia kemudian tidak bertobat, maka kemudian apa? Allah akan cabut tirai itu dan Allah akan matikan ia dalam kondisi su'ul khatimah dengan dosa yang sudah dia rutinkan selama perjalanan hidupnya. Makanya kalau antum tiba-tiba dengar ada orang mati di mobil setelah mobilnya bergoyang-goyang, mati dia bukan karena makan durian, tapi kemudian dia berzina. Dia berzina di dalam mobil itu, maka kemudian wallah, walaupun kita tidak boleh menghujat setelah dia meninggal dunia, tapi kalau kita korelasikan perbuatan itu dengan apa yang disampaikan oleh kemudian Ibnu Umar, berarti zinanya bukan sekali, berkali-kali. Sampai kemudian Allah biarkan dia mati membawa dosa tersebut dan membawa kemaksiatan itu. Ada orang yang kemudian minum khamr oplosan sampai mati. Biasanya kalau di daerah pesisir Jawa, biasanya kalau habis Idul Fitri sering ada kejadian habis pesta minuman keras oplosan mati 2, 3 gitu. Teman-temannya yang hidup berkata, kita baru sekali kok Pak.
Kalau baru sekali tidak mungkin Allah matikan antum dalam kondisi su'ul khatimah. Yang hidup, nah itu mungkin baru sekali. Tapi kalau temannya sampai mati, maka itu berkali-kali. Sampai akhirnya Allah cabut tirainya, Allah biarkan dia membawa dosa itu, candu dengan dosa itu, dan akhirnya mati dalam kondisi su'ul khatimah. Dan itulah yang kita khawatirkan ketika kita tidak merespon perubahan. Makanya inilah ikhwan yang menjadikan kita memahami betul. Kita berarti dalam kehidupan ini, ketika kita sekarang mendapati ada gerakan para pemuda yang hijrah, gerakan pemuda-pemuda yang melakukan taubat, itu bukan satu hal untuk membanggakan dan menyombongkan diri. Tapi sesungguhnya ketika kita mendapati itu, di situ kita faham perubahan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat orang yang beriman. Karena Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita banyak sholat, tapi Allah itu mencintai kita ketika kita banyak melakukan perjalanan taubat, dan ketika kita hijrah pada Allah meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Sudah akhi, tinggalkan. Sudahlah, orang yang masih sering bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, tinggalin. Ada orang-orang yang sering menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian. Kalau di tengah keramaian, solihnya luar biasa. Nanti ketika di tengah kesepian, Masya Allah, dia menjadi walinya syaitan. Tinggalin akhi. Kalau kemudian kita tidak meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita rutinkan ketika menjadi candu, maka Allah akan matikan kita dalam dosa itu. Karena Allah betul-betul berlepas diri dari mereka yang telah menjadikan dosa dan kemaksiatan menjadi candu dalam hidupnya. Dan itulah yang kita harus pahami. Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bergegas kecuali ke surga. Antum kalau dapati dalam surat Ali Imran 133, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Allah menyampaikan kata wasari'u, itu artinya bergegas. Tahukah antum, ketika kita diperintahkan sholat, Allah tidak pernah mengatakan bergegas. Allah cuma katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaik, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, tegakkan sholat. Ketika kita diperintahkan puasa, Allah cuma mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita diperintahkan untuk haji, Allah cuma mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lihat, salat Allah tidak mengatakan bergegas. Puasa Allah tidak mengatakan bergegas. Antum tahu dalam perintah apa Allah mengatakan kita bergegas dan berlomba-lomba? Satu akhi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Allah itu mengatakan kita bergegas, berlomba-lomba hanya pada satu perkara, yaitu ketika kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Disitulah Allah mengatakan wasari'u dengan sabiku. Sari'u bergegas, sabiku itu berlomba-lomba. Makanya betul kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sholatnya, rakaatnya antum tidak mampu sebanyak rakaat yang dilaksanakan ketika sholat. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasa sunnahnya. Antum pengen puasa Daud sebagaimana orang solih, antum puasa Senin melewati perempatan jalan, lihat warung makan, gemeter langsung. Melihat es teh berembun dikit, aduh langsung batal puasanya. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasanya. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sedekahnya. Maka tandingi orang solih dalam istighfar dan taubatnya. Karena sekalinya kita ikhwan diampuni oleh Allah satu kali saja, maka surga seluas langit dan bumi akan kita pijak kaki kita di dalamnya, selama kemudian kita telah diterima taubat kita dan telah diampuni dosa-dosa kita. Makanya tidak ada yang dibutuhkan manusia kecuali adalah diampuni dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Dan itulah inti dalam perjalanan iman, bagaimana menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan itu paling tidak suka kalau ada orang yang kemudian ingin bertaubat. Makanya panah beracunnya syaitan itu apa? Bukan zina. Panah yang disenangi oleh syaitan itu bukan minuman khamr, tapi panah beracun yang disenangi oleh syaitan untuk ditancapkan pada hati manusia itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, panah itu bernama taswifun. Apa itu taswif? Taswif itu takjilut taubah, melambatkan taubat. Kenapa? Karena orang kalau sudah melambatkan taubat, tidak ada tempatnya kecuali penyesalannya nanti dalam kehidupan di akhirat, kecuali adalah berada di dalam neraka. Makanya kadang-kadang kita suka berkata, mulai besok saya akan berubah. Mulai besok saya akan sholat subuh di masjid. Mulai besok saya akan sedekah. Mulai pekan depan saya akan datang ke Masjid Al-Jihad. Mulai tahun depan saya akan kemudian tobat. Loh, ternyata dilambat-lambatkan sampai tahun depan datang, sampai ganti presiden mungkin, itu pun juga kemudian dia belum berubah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah taswif akhi. Berapa banyak orang yang sering merencanakan taubat dan dia berkata besok pagi saya akan bertobat, tidaklah datang waktu pagi kecuali dia telah berpindah ke alam kubur ketika dia dimandikan dan dikafani. Hidup
terlalu tipis antara hidup dan ajal, ikhwan. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi, yang melepaskan pecinya itu adalah orang lain di waktu duha. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci ke motornya di waktu zuhur, tetapi yang melepaskan kunci itu dari motornya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Berapa banyak orang yang pakai jilbab di waktu sore, tetapi yang melepaskan jilbabnya itu adalah orang lain di waktu malam ketika dia dimandikan. Terlalu berharga. Ketika tobat itu kita undur-undur, karena sesungguhnya siapapun yang melambatkan tobat berarti dia telah terkena panah asmara dari iblis yang bernama taswif ketika dia tidak mau bertobat dan melakukan hijrah. Di sini kita sepakat. Setelah kita paham seharusnya dalam kehidupan kita ada hijrah, maka kita juga harus ngerti yang menyebabkan kita gagal hijrah itu biasanya apa ya Ustaz? Sebelum kita nanti membahas penyakit-penyakit orang di dalam hijrah, maka kemudian kita disampaikan oleh para ulama, kenapa kita akhirnya tidak mampu untuk hijrah? Alhamdulillah yang di sini mereka sudah mulai meniatkan, mengikrarkan dirinya untuk kemudian akan hijrah, kemudian akan bertobat. Pertanyaan kita, kenapa di luar masjid al-jihad masih banyak para pemuda yang tidak ada niat dan tidak ada komitmen untuk kemudian dia untuk bertobat? Kenapa gagalnya orang itu berhijrah dan tobat itu apa saja? Maka setidaknya antum kalau ingin mendiagnosa diri antum, kemudian mendiagnosa orang-orang yang kita cintai, kenapa dulu kita lambat ketika melaksanakan hijrah? Lambatnya orang ketika hijrah itu disebabkan karena 3 perkara. 1, hubbud dunia. Yang pertama itu karena susah ninggalin uang. Dia merasa kalau kemudian nanti hijrah, dia merasa nanti rezekinya sedikit. Dia merasa kalau kemudian nanti melaksanakan perjalanan hijrah, nanti kemudian uangnya tidak banyak. Kalau saya hijrah harus keluar dari kantor ini Ustaz. Memang saya tahu ini haram, tapi nanti kalau saya keluar bagaimana saya kemudian akan mendapatkan asupan makan untuk saya dan istri saya. Akhirnya ketakutan dia kepada dunia, ketika setan itu kemudian memberikan kepadanya tawaran untuk kemudian khawatir untuk menjadi miskin, itulah yang pertama yang menjadikan orang itu gagal untuk hijrah. Antum tahu ikhwan, pada waktu turun ayat tentang masalah hijrah untuk kemudian ke Madinah, apakah para sahabat semuanya hijrah ke Madinah? Tidak. Ada beberapa orang yang mereka tidak ikut Nabi untuk hijrah ke Madinah, tetapi kemudian mereka bertahan. Kemudian mereka itu bertahan di kota Mekah. Lalu kemudian mereka itu tidak melaksanakan hijrah. Dia berada di kota Mekah. Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 97, innalladzina natawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustatafina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ada orang-orang yang mereka itu ketika para sahabat, Abu Bakar hijrah, Umar hijrah, Utsman hijrah, Rasulullah hijrah, maka kemudian ada tertinggal beberapa orang di kota Mekah, maka dia tidak melaksanakan hijrah. Maka dia bertahan di kota Mekah dan kemudian tidak melaksanakan hijrah. Ternyata alasannya disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 97. Alasannya simpel, karena mereka khawatir nanti di kota Madinah saya akan makan apa, pekerjaan saya apa nanti kalau saya di kota Madinah, dan bagaimana saya nanti akan mendapatkan papan untuk saya tinggal ketika saya berada di kota itu. Akhirnya mereka rela tinggal di kota Mekah, tidak mau hijrah, dan akhirnya mereka pura-pura menjadi musyrik walaupun hati mereka beriman. Makanya ketika terjadi peperangan, mereka keluar di barisan orang musyrik karena mereka dianggap musyrik walaupun hati mereka beriman. Dan ketika terjadi peperangan, akhirnya mereka meninggal dunia, gugur, mati, tapi bukan di barisan kaum muslimin dan para sahabat, tapi meninggalnya di barisan orang musyrikun. Allah turunkan surat An-Nisa 97, dan itulah yang menjadikan kita faham orang itu biasanya hijrah susah itu ya karena uang. Padahal kita paham ya ikhwan ya, yang menjamin dunia kita itu Allah. Allah menjamin dunia saya dan dunia antum. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, akhirat kita. Orang yang hijrah itu tidak sama sekali kemudian mengecilkan dan menutup pintu rezeki selama dia yakin kepada Allah. Makanya kalau ada orang ketika kemudian dia hijrah, tapi kemudian dia masih kemudian mengkhawatirkan bagaimana kehidupan dunianya, Masya Allah, berarti dia belum kenal dan tidak paham tentang Allah ketika memberikan rezeki, ketika kemudian dia masih meragukan rezeki ketika akan melaksanakan hijrah. Antum paham ikhwan, ini anak-anak muda ini, antum harus pahami ya ikhwan, dunia antum itu sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, akhirat antum. Antum hijrah, tidak hijrah, kalau kemudian takaran rezeki antum itu adalah 2 miliar, datang 2 miliar itu, dan tidak akan mati antum sampai 2 miliar itu antum akan dapatkan. Antum hijrah ataupun tidak hijrah. Antum kemudian ditakdirkan oleh Allah 6 miliar, ataupun kemudian hartanya antum itu 5 triliun,
sebagaimana calon presiden nomor 2 5 triliun, maka kemudian kalau hartanya antum 5 triliun, antum hijrah dan hijrah, maka kemudian 5 triliun itu tetap akan datang. Karena kemudian di antar perkara yang menjadikan orang itu gagal melaksanakan perjalanan hijrah, yaitu adalah ketika dia merasa nanti kalau saya hijrah, saya tinggalkan ini, saya tinggalkan ini, saya tinggalkan ini, bagaimana keluarga saya akan makan? Lupa bahwasanya Allah itu telah menjamin kehidupan kita, dan tidak ada satupun manusia yang berjalan di atas muka bumi kecuali Allah jamin bagaimana rezekinya. Harusnya kita malu apabila dalam kehidupan kita sudah beranjak dewasa, balik, dan bahkan kemudian kita sudah melewati seperempat dari kehidupan kita, kemudian kita masih meragukan kehidupan rezeki kita, sampai menggagalkan bagaimana niat kita untuk melakukan perjalanan hijrah. Maka kemudian tolong direnungkan perkataan Makhul. Orang kalau masih mengkhawatirkan tentang rezeki, tolong bagaimana kemudian kita itu kemudian memikirkan perkataan Makhul. Makhul itu berkata, gimana ada orang kok merasa ragu dengan hijrahnya? Bagaimana orang kok merasa ragu dengan rezekinya? Lihat bagaimana janin. Janin itu ikhwan di dalam perutnya istri kita ataupun perutnya ibu. Maka janin itu tidak pernah ragu dan tidak pernah khawatir terhadap masalah rezeki. Itu janin, belum pernah sekolah. Tapi di dalam perut ibunya tenang dia. Ada nggak janin ketika di USG sama dokter, kemudian dokternya berkata, ini janinnya cemas bu, hari ini makan rezeki apa? Nggak pernah, akhi. Nggak pernah. Dan antum tahu dari mana rezekinya kemudian janin itu? Rezekinya janin tersebut ternyata datang dari jalur dan pintu yang tidak pernah kita duga. Dari mana? Siklus bulanan ibunya, yang mana dia kadang-kadang merasa jijik melihat sendiri. Itu siklus bulanan ibunya ditutup sama Allah, lalu dijadikan saripati yang disedot sama janinnya. Dan janin itu 9 bulan itu tenang, akhi, dan tidak pernah merasa gelisah. Itu janin. Makanya antum sudah gede, umur 21 tahun, masih mikir gitu dunia. Lu gak malu sama kita dulu ketika masih menjadi janin. Ketika kemudian semacam itu lahir, kata Makhul, ketika lahir, Masya Allah, maka kemudian janin itu nangis. Betul, nangis sebentar. Kenapa? Dia khawatir. Loh, ternyata kemudian dia melihat jalur rezekinya itu dibuka sama Allah. Kemudian digendong itu kemudian sama ibunya. Maka kemudian ketika mendekat kepada ibunya, janin itu tenang. Antum lihat janin itu kalau sudah digendong sama ibunya, nangis atau tidak nangis? Tidak nangis. Dia tahu rezeki saya pindah dari kemudian pusar pindah ke dada ibunya. Setiap dia menyusu sama ibunya, tenang janin itu. Tidak pernah dia iri dengan teman yang lainnya itu. Dia santai karena sudah mendapatkan air susu dari ibunya. Kemudian anak itu jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka kemudian janin itu tenang. Lihat bayi kalau sudah menjadi bayi 1 tahun, 2 tahun. Tenang atau tidak tenang ketika menjalani hidup? Tenang, akhi. Bayi itu pernah nggak ada yang mikir berat masalah dunia dan hidup? Enggak. Ada nggak pernah antum dapetin anak antum umur 4 tahun, 5 tahun duduk gitu? Ditanya, ngapain antum? Ngapain di? Ini bi mikirin utangnya bi. Nggak ada. Nggak ada dia. Dia akan kemudian walaupun bapaknya punya utang 200 juta, ngelihat es krim minta es krim, ngelihat durian minta durian dia. Ini tenang dia. Loh, sudah setenang itu antum. Lalu kemudian ketika sudah dewasa, sekolah di PAUD, sekolah di TPA, sekolah di madrasah, lu sekolah di SMA, kemudian antum tiba-tiba, lu kalau saya kemudian nggak kerja di sini walaupun haram, terus di mana saya dapatkan rezeki saya? Lu antum lupa dulu ketika antum menjadi janin. Makanya nggak usah khawatir, seakan-akan kalau hijrah itu nanti miskin. Nggak, akhi. Lihat nih ustadz-ustadz yang di sini, kecukupan, gemuk-gemuk kan? Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kalau orang kemudian dia beranggapan bahwasanya perjalanan hijrahnya nanti kemudian akan menjadi miskin. Salah, akhi. Yang menjadi miskin dan menjadi lapang itu karena takaran dari Allah, bukan karena kemudian hijrahnya antum. Makanya kalau ada orang susah untuk melaksanakan hijrah, salah satu alasannya itu karena duit, ketika dia lupa bahwasanya Allah itu menjamin apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya ambilkan satu tulisan yang luar biasa. Saya pernah melihat foto di WA dari pedagang di Afrika. Ada pedagang buah punya gerobak, akhi. Gerobaknya itu hanya diisi beberapa buah, nggak banyak gerobaknya. Tapi yang menarik perhatian saya itu bukan buahnya. Yang menarik perhatian saya itu tulisan pada gerobak itu. Tulisannya apa? Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin? Gimana saya takut miskin kalau kemudian saya itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya?
Makanya kemudian akhirnya ketika kemudian kita melihat tulisan itu, maka kita paham, Masya Allah ya, berarti luar biasa. Lu seorang kita sudah bersandar sama Allah, harusnya kita itu tenang itu. Jadi kalau antum hari ini dalam hijrah, tiba-tiba antum sudah mulai risau, nanti nyari duitnya gimana Ustaz? Nggak usah risau, antum itu hamba dari Zat yang Maha Kaya. Saya ambilkan contoh ya. Orang itu kalau yakin dia punya backingan, itu pasti itu akan tenang hidupnya. Contoh, saya dulu pernah ngisi di Solo, daurah, sudah lama 12 tahun lalu mungkin. Saat itu ngasih kemudian naik bis saya. Turunnya di Tirtonadi. Ya, Tirtonadi kemudian turun, baru turun. Kemudian panitianya telat untuk kemudian jemput saya. Kalau panitia Medan, Masya Allah, tidak telat beliau. Sebelum jauh saya datang sudah nunggu, katanya dari siang sudah nunggu, Masya Allah. Maka kemudian datang. Sebelum panitia datang, saya tuh duduk sambil nungguin itu. Saya ngelihat ada preman kecil, kurus, kerempek. Kemudian nempeleng dua preman gede, badannya besar, tegap gitu, kayak Ustaz Hudin gitu. Kemudian ditempeleng bolak-balik itu. Lalu kemudian dua preman gede itu, tidak ada yang berani melawan. Dalam hati saya, ini premannya kecil ini ditonjok sekali juga rontok dadanya. Tapi kenapa dua preman itu diem aja gitu, tempeleng lagi itu, diem, orang-orang itu hanya ngeliatin aja. Saya tuh ngeliatin aja dari kejauhan itu. Qadarullah panitianya datang. Ayo Ustaz, bentar sini duduk. Antum lihat preman itu? Ya Ustaz, udah Ustaz, ayo kita jalan. Antum lihat dulu premannya. Iya Ustaz, sudah. Kemudian preman itu ditamparin, tuh kamu sama yang kecil itu. Karena saya kemudian saat itu ngelihat gitu. Kemudian akhirnya apa? Panitia ngomong, sudah naik motor Ustaz, naik motor. Barulah ketika naik motor itu bilang, Ustaz harus tahu, preman gede dua itu kenapa tidak berani bales? Kan preman yang kecil itu anaknya preman senior sini. Ketika dia jadi preman senior itu anaknya Ustaz. Dan dua preman gede itu anak buahnya dari preman di sini. Makanya ditempeleng sampai ditonjok pun juga nggak akan bales ya. Kenapa? Ya backingannya itu ayahnya. Kejadian itu 12 tahun akhi. Apa yang saya ambil pelajaran di situ? Lu anaknya preman aja yakin kok sama bapaknya preman itu akan backingin dia. Antum dan saya ini kan hambanya Allah. Kok nggak yakin sama Allah itu, terus kita selama ini tuh ngapain hidup? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang kita sebut siapa? Kok sampai kemudian kita ragu untuk meninggalkan riba, kita ragu untuk meninggalkan yang haram, kita ragu untuk meninggalkan wanita yang belum halal. Lu kan yang kemudian menjadi jaminan kita itu Allah gitu loh. Masa kita harus jadi anaknya preman dulu baru kemudian hidupnya kita mantap? Padahal kemudian kita telah memiliki Allah gitu loh. Makanya ikhwan-ikhwan ini yang kemudian masih pacaran itu tinggalin akhi. Kalau memang jodohnya antum, datang, insya Allah. Kalau enggak ya digantikan yang lebih baik. Harus siap. Nggak usah pacaran, nggak usah kemudian terselubung, nanya-nanya. Besok jangan lupa ya puasa Senin Kamis. Yalah, ibunya aja nggak pernah dikasih tahu kok. Oh, perempuan malah dikasih tahu. Apalagi sampai kadang-kadang itu parah gitu. Sampai kemudian inget-ingetan ibadah. Kamu lagi apa? Saya lagi sujud. Itu kan parah itu. Kamu lagi apa? Saya lagi ruko. Bentar lagi saya nyusul kamu ya. Itu kan nggak usah khawatir, tinggalin. Karena kemudian masalah harta itu bukan hanya uang, tapi termasuk masalah harta itu apa? Masalah harta itu termasuk di dalamnya itu adalah masalah perempuan, masalah laki-laki. Pasti Allah gantikan yang lebih baik. Dan biasanya orang itu susah untuk hijrah karena di situ. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita susah untuk hijrah? Yang kedua itu alasannya apa? Komunitas yang salah, teman yang kurang benar. Maka itulah yang menyebabkan kita susah untuk melaksanakan hijrah. Kayak Abu Thalib, kenapa tidak beriman sama Rasulullah? Karena dia mengikuti Abu Jahal ketika Abu Jahal itu mendampingi dia ketika proses sakaratul mautnya. Nabi mengatakan, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Lalu kemudian Abu Jahal kemudian berkata, atarghabu an millati abaina Abdul Muthalib. Nabi ngulang lagi, kulli kalimatan ya ami, kalimatan uhaju bika indallah. Abu Jahal nimpali, tidak mau kalah. Atarghabu an millati abaina Abdul Muthalib. Kemudian Nabi ngulang lagi yang ketiga kalinya, ya ami, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan satu kalimat yang bisa menjadi hujjah dirimu di hadapan Allah nanti ketika aku bela. Kemudian paman yang menjawab, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita Abdul Muthalib? Yang ketiga kalinya Nabi mengatakan, kulli kalimatan uhaju bika indallah ya ammi. Kemudian diulang lagi itu kemudian sama Abu Jahal.
Targhabu an millati abaina Abdul Muthalib, maka yang dipilih adalah kalimatnya Abu Jahal, dan akhirnya dia mati dalam keadaan syirik gara-gara pengaruh teman yang buruk. Makanya kalau kemudian kita sudah kemudian dalam hijrah, tinggalkan. Kalau kemudian masih ada yang nyuruh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang haram. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita akhirnya gagal hijrah? Tulul amal, panjang angan-angan, dan masa umurnya itu panjang, tidak ada selesai-selesainya. Panjang angan-angannya. Nanti pengen punya rumah di pinggir pantai. Tiap bangun melihat gemericik air. Kaki saya penuh dengan lumpur putih. Sembari bersama istri saya dan anak-anak saya. Akhirnya terus panjang angan-angan. Dan tidak ada yang memutuskan panjang angan-angan itu kecuali adalah kematian. Makanya itulah 3 perkara yang menjadikan kita ngerti. Itulah akhi yang biasanya menyebabkan perjalanan hijrah seseorang itu menjadi gagal, yaitu adalah ketika 3, ngikutin dunia, salah satunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan bukan halal untuknya. Yang kedua, kan komunitas yang salah. Dan yang ketiga, disebabkan karena panjang angan-angan dalam kehidupan dunia. Masalah dunia itu tidak usah terlalu tinggi akhi. Orang mukmin itu memandang dunia itu bersahaja. Maaf ya, antum boleh setuju, boleh tidak. Karena punya anak saya 5, yang terakhir Basam. Maka kalau kemudian saya mendapati nanti anak saya nggak akan ngomong, gantungkanlah cita-cita kamu sering di langit nak. Anak sebagai orang tua tidak akan pernah ngomong kayak gitu kepada anak saya. Kenapa? Terlalu tinggi, nanti akhirnya dia akan ngejar dunia tidak putus-putus sampai dia tua dan berubah. Saya akan katakan sama anak saya Basam, nanti kalau anak saya ini besar, saya akan katakan sama dia, nak, itu adalah dunia sekedarnya saja. Karena dunia itu sering mengecewakan. Yang tidak pernah mengecewakan itu akhirat. Supaya kemudian apa? Bersahaja. Dapat disyukuri, enggak dapat yang memang bukan tujuan kita hidup di sini, tetapi tujuan kita nanti di akhirat. Itulah tempat kehidupan bagi orang yang beriman. Makanya jangan terlalu panjang angan-angan, Pak. Karena panjang angan-angan itulah biasanya menjadikan kita tidak mau untuk bertobat kepada Allah dan hijrah kepada Allah. Nah sekarang setelah kita paham itu, sekarang kita bahas. Tapi ternyata setelah kita paham keutamaan hijrah dan penyebabnya orang itu gagal hijrah, sekarang kita bahas. Tahukah kita ternyata ada orang yang hijrah itu kayak gali lubang, tutup lubang. Jadi ternyata tidak semua perjalanan hijrah setelah kita tahu mantap, yo saya akan bertobat Ustaz. Tapi ternyata banyak orang itu hijrahnya itu sebagaimana gali lubang, tutup lubang. Dia tinggalkan dosa tetapi dia buka dosa yang baru. Memang casingnya berbeda dengan dosa yang sebelumnya, tapi intinya sama. Ternyata dia membuka dosa yang baru tanpa disadari olehnya. Makanya kemudian sampai dikatakan wala takunu kallatin qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Makanya kemudian sampai Allah itu ngasih tahu kepada kita, kamu itu jangan sampai kayak perempuan memintal baju dengan susah payah di waktu malam, tetapi di waktu paginya dia rusak apa yang dia pintal selama semalam suntuk. Lah ada orang itu yang di dalam perjalanan hijrahnya tanpa disadari olehnya, tanpa dimengerti olehnya, ternyata perjalanan hijrahnya itu kayak gali lubang tutup lubang. Kayak orang yang kemudian mereka itu sebagaimana ketika dia itu memintal pakaian, susah payah dia memintalnya, tetapi di waktu paginya dia rusak apa yang dia pintal semalam suntuk. Nah itu kita tidak mau. Karena kita harus paham ikhwan, setan itu ketika mendapati saya itu berdakwah, antum berhijrah, itu bukan berarti setan itu akan meninggalkan kita. Karena setan itu selalu merubah strategi ketika mendapati manusia itu berproses menuju kepada Allah yang lebih baik, maka strateginya setan itu pun berubah. Sambilkan satu dalil. Mana dalil Ustaz bahwasanya setan itu merubah strategi? Antum tahu nggak perkataan dari Sa'id bin Musayyib kembali? Sa'id bin Musayyib itu pernah ditanya, apakah strateginya setan itu berubah-ubah? Dia mengatakan, iya. Mana dalilnya bahwasanya strategi setan itu berubah-ubah? Sa'id bin Musayyib itu berkata, begini, orang kalau belum nikah, maka strateginya setan itu mendekatkan mereka berdua ketika mereka belum diikat dengan ikatan yang halal. Antum lihat orang kalau sudah pacaran akhi, semuanya tampak indah atau tampak buruk? Tampak indah. Cerewetnya bagi orang lain ini cerewet banget, bagi dia enggak cerewet. Radio online terindah yang pernah saya dengarkan. Antum ketawa ini malah saya curiga ini. Jangan-jangan antum menang lewatin itu. Kemudian ngoroknya, masya Allah. Orang ngomong ini ngorok, ini pacarmu ini. Enggak ngorok, inilah instrumen terindah dalam hidup saya. Orang pacaran itu kan selalu tampaknya indah kan. Mau kentot aja buang angin, pergi dulu, maaf ya permisi dulu sebentar gitu. Jauh gitu, mabes gitu. Baru balik lagi. Karena kemudian kalau pacaran, kata Sa'id bin Musayyib, orang kalau terlibat asmara sebelum terjadinya ijab kabul, strateginya setan itu mendekatkan supaya puncaknya nanti menjadikan orang itu berzina. Itu strateginya setan. Kalau kita belum nikah. Makanya akhirnya apa? Orang itu sering ngomong kan kalau sudah pacaran bersama dirimu,
setengah hari, hanyalah setengah menit, Masya Allah itu. Bersama dirimu 5 jam itu terasa 5 menit. Nah, itu baru nih, itu pas si pacaran. Bersama dirimu 2 jam itu terasa 2 menit. Seakan tidak pernah cukup, walaupun 10 purnama berganti. Mas, saya ngomongin sama istri saya. Kemudian itu strateginya setan. Kenapa kok semuanya tampak indah, Ustaz? Loh, karena strateginya setan ngasih rempah-rempah supaya setiap hubungan orang manusia itu ketika mereka belum halal semuanya itu tampak indah. Makanya ngasih tahu orang yang paling susah dikasih nasihat itu orang yang pacaran. Itu susah dikasih nasihat kecuali orang yang mendapatkan hidayah. Tapi ketika sudah nikah nih, laki-laki dan perempuan, strateginya setan masih sama? Enggak, berubah. Oh, nikah. Qabiltu nikaha wa taswisaha bimahrin maturin halan. Insyaallah masih hafal saya, insyaallah. Maka dia ketika sudah halal, maka strategi setan berubah. Strateginya itu apa? Bagaimana menjadikan orang yang sudah nikah itu dipisahkan, dan banyak masalah yang sudah mulai kelihatan justru ketika mereka sudah nikah. Yang dulunya radio online, sudah kayak radio rusak. Yang dulunya instrumen, tidak bisa tidur ya. Gara-gara semacam itu. Yang dulunya 6 jam kayak 6 menit, malah sekarang berbalik 6 menit kayak 6 jam. Maka kenapa kemudian berubah? Akhirnya kita akan mendapati suami istri kalau sudah nikah, pacarannya 9 tahun, pacarannya 10 tahun. Tapi ketika sudah nikah, akhirnya semuanya kelihatan buruknya. Karena setan ngambil jambi-jambi dan mantra yang ditanamkan oleh mereka. Ketika kita masih belum halal, maka itu dia berikan. Ketika sudah halal, diambil mantra itu. Disitulah kita paham, ternyata setan itu berubah strateginya ketika dia menggoda manusia. Itu analoginya. Maka kemudian sama dengan hijrah. Antum kalau dulunya melakukan dosa dan kemaksiatan ketika antum belum datang ke Masjid Al-Jihad, itu bukan berarti kemudian setelah antum datang ke Masjid Al-Jihad kemudian setannya pergi sedih gitu, bawa koper kemudian tereliminasi itu. Ngapain kamu pergi? Udah sekarang sudah ngaji, dia sudah ikut pejuang subuh. Nggak kemudian kayak gitu. Setelah antum kemudian akhirnya pengen berubah, mendengarkan betapa indahnya hijrah dan betapa indahnya taubat, antum kemudian akhirnya pengen berubah. Bukan berarti setan itu pergi, setannya masih nongol di sini. Tuh, dilihatin sama dia. Maka kemudian setannya itu masih di sini. Cuma mereka merubah strategi. Maka dosa-dosa yang antum tinggalkan dulu, contohnya antum ketika antum dulu dangdutan, antum sudah nggak dangdutan. Setan tahu ini kalau digoda dangdutan sudah tidak mempan. Kalau kemudian dulunya antum sering kemudian menghitung mundur ketika tahun baru 10, 9, 8, kemudian antum tinggalkan itu, maka kemudian setan tahu ini sudah tidak mempan ini kalau kemudian acaranya dan kemudian seremonialnya kayak gitu. Kemudian setan bukan berarti diem. Setan kemudian ternyata melakukan dengan tindakan dan strategi yang baru, dan strategi itulah yang kadang-kadang tidak disadari orang yang hijrah. Makanya inilah yang kita harus paham, kalau hijrah kita itu ternyata tidak sebagaimana realitanya. Ternyata hijrah, tapi ternyata tidak hijrah kita hanya ganti casing aja. Kita mengganti satu dosa dengan dosa berikutnya, dan itulah yang kita khawatirkan ketika kita tidak paham itu. Makanya saya ingin untuk meluruskan sebentar. Kalau kemudian kita hijrah, setidaknya saya melihat, ya, ini ada 10 tapi saya nggak ngampaikan 10. Saya akan sampaikan, setidaknya ada 5 dosa besar yang masih dilakukan orang yang sering hijrah. Dan itulah kewajiban kita untuk menalak dan menceraikan 5 perkara itu, supaya hijrahnya kita itu tidak gali lubang tutup lubang. Karena kalau hijrah kita gali lubang tutup lubang, kita hanya berubah casing akhi. Dulunya kemudian kita tidak pakai peci, hari ini pakai peci. Dulunya ketika kita pakai kaos, sekarang pakai baju. Tapi hatinya sama ternyata ketika kita mengganti dosa dengan casing dosa yang baru. Dan kita tidak mau semacam itu. Makanya kita sampai kemudian panitia menurunkan sebuah tema hijrah ternyata tidak sebagaimana mestinya itu. Ternyata ini merupakan satu fenomena yang menyedihkan. Banyak orang yang mengatakan dirinya melaksanakan hijrah, tapi ternyata kenyataan yang terjadi hijrahnya itu hanya mengganti casing dengan casing yang parah daripada dosa yang pertama. Dan itulah yang akan kita bahas. Apa saja sih yang kemudian sering dilalaikan sama orang yang hijrah sampai akhirnya dia gali lubang tutup lubang, sebagaimana orang dan wanita yang memintal bajunya, tetapi ketika dia memintal bajunya, maka sesungguhnya dia rusak apa yang dipintal dengan susah payah di waktu malamnya. Makanya saya ingin menyampaikan ada beberapa hal ya, yang kita harus perhatikan. Yang pertama, hijrah itu harusnya yang pertama akhi, perhatikan niat kita, itu penting. Antum, wallah akhi, memiliki zat yang pecemburu, yaitu adalah Allah. Dan Allah itu pecemburu ketika kita punya niat yang bercabang kepada Allah dan selain Allah. Maaf ya,
Banyak orang yang kadang-kadang hijrah itu terlalu memproklamirkan diri bahwasanya dirinya telah berhijrah, dan itu terlalu berlebihan. Kalau sesekali untuk menegaskan posisi dia, itu tidak apa-apa. Contoh, ada orang yang ikhwan diajak, ayo ke diskotik, maaf ya, insya Allah saya sudah hijrah, tidak mau lagi datang ke apotik, tidak mau datang ke diskotik. Terus maunya kemana? Saya maunya datang ke apotek aja. Maka kalau hanya untuk menjelaskan tentang posisi dirinya tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang maaf akhi, ada orang yang kadang-kadang hijrah itu terlalu memproklamirkan secara berlebihan kalau dirinya itu hijrah, dengan mengatakan apa? Dikit-dikit dia mengatakan saya sudah hijrah, saya sudah hijrah, saya sudah hijrah. Yang tanpa terasa, walaupun kita tidak boleh menghukumi dohir hatinya, tetapi kita tidak merasa bahwasanya hal semacam itu bisa merusak hatinya. Ikhwan, ada penumpang gelap di dalam hati kita yang bernama riya, dan cukuplah riya itu menghanguskan ibadah kita nanti di hadapan Allah. Antum tahu siapa orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Pezina, Ustaz? Salah. Orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka siapa? Peminum khamr, Ustaz? Salah. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu pembunuh, Ustaz? Salah. Tapi justru orang yang dimasukkan neraka itu pertama kali mencicipi api neraka adalah ahli ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali akan diputuskan nasibnya untuk dimasukkan ke neraka itu 3. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu madza amilta fihi qala qataltu fika qala kadzabta walakinaka qatalta liyuqala annaka syari'un faqad qila fa umira ala wajhiha taulqiya finnar. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah dan dimasukkan ke neraka itu 3. Yang pertama, dan antum ingat ikhwan, Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini sampai pingsan 3 kali karena beratnya ketika beliau memahami hadis ini berat untuk diamalkan. Siapa yang pertama kali dipanggil oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas untuk dipanggil oleh Allah? Yaitu adalah yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah seumur hidupnya, mati dalam peperangan, dibangkitkan di alam akhiratnya dan di kampung mahsyarnya, kemudian Allah memperlihatkan itu surga, harusnya kamu dapetin itu. Tetapi Allah nanya, ma'amil tafi, dulunya ngapain kamu hidup di dunia? Dia berkata, qataltu fika, saya dulu berperang karenamu ya Allah. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Allah berkata, kadzabta. Antum harus paham ikhwan, orang kalau dihisab kok sampai Allah debat, itu berarti dia masuk neraka. Itu kata Rasulullah kepada Aisyah, orang kalau kemudian di mahsyar ditanya sama Allah, didebat sama Allah, itu berarti masuk neraka. Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani, dan akhirnya ia diseret di daratan mahsyar dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali sebelum orang kafir sekalipun masuk ke neraka, itulah orang yang berjihad pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua siapa? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang kedua itu orang yang belajar dan orang yang mengajar. Tetapi niatnya supaya disebut salih dan kemudian disebut alim. Kemudian pun menyusul kepada mujahid yang pertama, dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Itu renungan buat saya, renungan buat antum. Saya ini ikhwan, tolong doakan kami para ustaz-ustaz supaya ikhlas. Kamilah orang yang akan pertama kali masuk neraka kalau kami tidak menjaga niat. Makanya jangan muji kita, jangan muji antum di depan antum. Kenapa? Hati kita ini kayak gelas-gelas kaca yang mudah pecah kalau dipuji. Kalau muji orang itu di belakang dia, akhi. Hati kita ini paling mudah rapuhnya. Makanya kalau kemudian kita memahami itu, kita akan hati-hati untuk tidak terlalu memproklamirkan hijrah kita secara berlebihan. Kenapa? Karena kami tahu ada penumpang gelap bernama riya yang bisa menjadikan hijrah kami menjadi tidak bermakna di sisi Allah. Antum tahu Allah itu zat cemburu, dan saking pencemburunya Allah, Allah tidak berkenan menerima sejengkal ibadah sedikit pun yang kita lakukan kalau sudah bercampur dengan niat yang salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah paling murka kalau ridhonya disejajarkan dengan ridhonya manusia. Makanya jangan pernah letih untuk berusaha. Orang yang hijrah, siapapun di sini yang sudah hijrah, perhatikan niat kita. Niat itu harganya mahal, karena apapun yang sudah berkaitan tentang hati itu harganya mahal. Antum tahu nggak, Abu Bakar itu kenapa menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Karena banyaknya sholat, Ustaz? Bukan. Karena banyaknya sedekah? Bukan. Karena banyaknya puasa? Bukan. Tapi Ibnu Qudamah berkata, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wa siyamihi wa shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi bukan karena puasanya. Karena puasa antum mungkin lebih lama daripada puasanya Abu Bakar. Abu Bakar itu selama seumur hidupnya Ramadan berapa kali, akhi? 12 kali. Hanya 12 kali Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Antum
Di semenjak balik sampai sekarang, berapa Ramadan yang telah kita lewati? 20 Ramadan lebih sudah kita lewati. Sholatnya kita, mungkin sholatnya lebih panjang. Wong Abu Bakar itu masuk Islam umur 38 tahun, 63 beliau meninggal dunia. Berarti tidak sampai 25 tahun beliau hidup melaksanakan sholat. Antum yang sekarang umurnya 27, umurnya 30, kita sudah berapa lama kemudian kita sholat? Sholatnya kita mungkin lebih banyak rakaat daripada sholatnya Abu Bakar. Tapi kenapa kita tidak bisa menandingi Abu Bakar? Satu, akhi, Abu Bakar adalah orang yang paling bersih hatinya ketika meniatkan setiap perkataan dan perbuatan itu hanya satu, untuk mencari ridhonya Allah. Susahnya beramal soleh itu menjaga niat. Makanya orang yang hijrah, satu, jangan pernah mengobrol masalah hijrahnya terlalu berlebihan. Cukup dia katakan dia hijrah untuk memantapkan posisinya, selebihnya jaga niat, karena sesungguhnya menjaga niat itu menjamin keselamatan kita nanti di akhirat, karena Allah itu berinteraksi dengan kita selama kita benar di dalam masalah niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan, orang yang hijrah itu ternyata tidak sadar banyak melukai orang tua. Allah Karimir Rahman ya salam, antum hijrah tapi antum membuat air mata orang tua antum menetes, antum membuat bapak antum sedih di dalam kamar karena perbuatan antum yang tidak ma'ruf dan tidak sopan secara tidak lembut ketika antum hijrah, sampai antum konfrontasi langsung kepada orang tua antum, lalu antum mengatakan awam sama orang tua antum. Wallahi akhi, ribuan antum melaksanakan sholat sunnah tidak akan sebanding dengan air mata yang jatuh dari orang tua kita ketika antum mengatakan kami dalam perjalanan hijrah Ustaz. Tidak kayak gitu akhi. Makanya kemudian kita harus paham, sesungguhnya kebaikan hidup kita itu diukur dengan kebaikan kita kepada orang tua. Dan sesungguhnya ruwetnya kehidupan kita itu kalau ruwet hubungan kita dengan orang tua. Antum tahu ikhwan, orang yang paling besar memiliki antum ini dan saya itu adalah ibu dan bapak saya. Maaf kata ya, kalaupun bapak saya bunuh saya, bapak saya dosa besar, tapi bapak saya tidak bisa dikisos dia. Kenapa tidak bisa dikisos Ustaz? Al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan ayah dan anak itu menghalangi kisos, karena saking besarnya kedudukan mereka memiliki seorang anak. Makanya pernah ada pertanyaan kepada Syekh itu, Syekh, orang tua saya numpang sama saya. Ulangi lagi pertanyaan kamu. Orang tua saya numpang sama saya. Ulangi lagi pertanyaanmu. Ternyata kemudian Syekhnya berkata, sesungguhnya bukan kamu, bukan mereka yang numpang sama kamu, tapi kamulah yang numpang sama orang tuamu. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik ibumu. Ikhwan, kalau antum hijrah tapi antum tutur katanya ketus, kemudian tutur kata antum layaknya pisau, kemudian hati antum layaknya minyak yang siap membawa api ketika membakar, bagaimana ketenangan hati orang tua antum? Antum salah akhi. Karena hijrah kalau benar dengan sikap yang begitu seharusnya tidak membuka konfrontasi kita dengan orang tua kita. Anak paling tidak suka ya kalau ada seorang anak baru hijrah kemudian tega datang kepada saya dan mengatakan orang tua saya itu awam. Betul Ustaz. Loh, orang tua antum itu awam, orang tua kita ini bodoh, mungkin itu mungkin juga karena kita ketika dia mau belajar antum sudah nongol itu di rahim ibu kita, dan ketika antum kemudian ketika bapak kita mau belajar kita sudah nongol dan dia rela untuk kerja meneteskan keringat supaya menyediakan kerja untuk kita. Loh kok tega-teganya kita ketika hijrah kemudian kita ngomong ibu itu tidak paham agama, bapak itu taunya apa? Loh, sejak kapan kemudian hijrah itu alat legitimasi bagi kita untuk meneteskan air mata orang tua kita akhi? Kalaupun orang tua anak antum belum paham tentang apa yang kita yakini hari ini, ketika kita ingin meretas jalan sebagaimana jalannya Nabi, maka wallahi perkataan saya dan antum tidak pernah halal di hadapan Allah untuk membuat terluka hati orang tua kita. Air susu yang paling mahal akhi, air susunya seorang ibu, dan sesungguhnya keringat yang paling mahal, keringatnya seorang ayah ketika meneteskan keringatnya untuk kasih pakaian anak dan antum, sampai rela bodoh mereka untuk menimbulkan kita. Lalu kemudian ada orang hijrah nangiskan orang tuanya, wallahi saya gak terima dunia akhirat, wallahi saya gak terima dunia akhirat. Orang tua kita itu akhi, berapa banyak orang kemudian di Jakarta itu saya lihat anaknya ngaji, tapi ibunya kemudian ngomong sama saya seneng Ustaz anak saya ngaji Ustaz, tapi kalau pulang ke rumah ketus omongannya, selalu yang disampaikan kata ustadznya, seakan-akan perkataan saya itu tidak ada yang benar ketika saya mendidik dia. Wallah akhi, bukankah orang yang paling berhak dengan kesabaran kita, orang tua kita akhi, orang yang paling berhak dengan kelembutan kita itu adalah bapak dan ibu kita. Lu sejak kapan antum belajar sama ustadz? Perkataan ustadz antum jadikan menjadi dalih dan legitimasi untuk menaikkan serah antum di hadapan orang tua. Wallahi akhi, anak sering melihat air mata yang jatuh semacam itu, dan anak tidak terima kalau ada orang yang hijrah melakukan kayak gitu. Kasihan ibu antum ikhwan,
Dulunya berapa kali mereka akan belajar, tapi antum sudah nongol di rahimnya, kemudian antum menyusahkan dia, sampai kemudian mereka tidak bisa ngapa-ngapain ketika mereka mabuk, ketika mengandung kita. Lu kok tega-teganya kita hari ini mengatakan kepada orang tua kita, orang tua saya jahil Ustaz, orang tua saya bodoh. Lu sepintar apa antum sampai mengatakan itu sama orang tua antum? Dan itu tidak akan terima saya. Wallahi saya nggak akan terima. Maaf saya ngomongnya keras, karena saya sudah terlalu banyak ngeliat air mata ibu-ibu ketika kemudian menceritakan tentang anaknya. Anaknya baru ikut ngaji sekali 2 kali dalam sepekan, pulang ke rumah, tutup pintu rumahnya. Lalu kemudian kamarnya setiap diketok sama ibunya, mengatakan ibu tidak paham tentang apa yang saya lakukan. Ya Allah ya salam. Ribuan kali kita melaksanakan sholat sunnah akhi, tidak akan antum mampu menandingi untuk menghapuskan dosa kita ketika kita membuat air mata ibu kita itu menetes. Wallah akhi, terlalu berharga perjalanan hijrah. Antum ikut komunitas apa saja, tapi kemudian menetes air mata ibu antum, hati-hati antum. Tidak akan orang itu masuk surga sampai kemudian dia baik pada ibu dan bapaknya. Ingat akhi, cetakan anak antum itu berdasarkan bagaimana perbuatan antum kepada orang tua antum. Antum kasar, walaupun atas nama kebenaran, Allah akan kirimkan anak yang juga kasar sama antum, sebagaimana kasarnya antum ketika ngomong sama orang tua. Rasulullah Wahab bin Munabbih itu mengatakan, man waqa walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Wahab bin Munabbih mengatakan, siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia anak yang hormat kepadanya, persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang durhaka sama orang tua, kasar sama orang tuanya, wallahi Allah akan kirimkan dia dengan anak yang akan durhaka kepadanya, persis sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tua. Afwan, ini saya terbawa karena sudah terlalu banyak air mata yang saya lihat dari bapak-bapak dan ibu ketika melihat anaknya ngaji, tapi justru air mata bapak dan ibunya itu menetes. Anak lihat orang tuanya baik. Mungkin ada hal-hal yang kemudian bisa dipahami oleh seorang orang tua, wajar. Mereka hidup pada zaman tahun 80-an, 90-an, di mana belum ada banyak YouTube, kajian, WA, sebagaimana antum hari ini mendapatkan itu dengan mudah. Kalau belum paham antum harusnya sabar. Dan itulah yang harus kita ngerti. Yang kedua, perhatikan anak antum itu katakan antum kepada orang tua. Kok tiba-tiba anak antum nanti lembut, itu karena kelembutan antum ngomong sama orang tua. Kalau ada anak antum kok kemudian perhitungan sama antum masalah uang, itu berarti anak antum dulu perhitungan itu kepada orang tua antum. Saya pernah mendapati sebuah video dari orang kaya, rumahnya itu dipasangi setiap sudutnya itu CCTV. CCTV dipasang itu. Lalu kemudian dia lagi duduk mau ke laptop, ada bapaknya yang sepuh, kemudian ngomong, nak begini-begini, saya lagi sibuk pak. Kemudian dia melanjutkan ngetik lagi, kemudian dipeluk lagi, nak begini-begini, pak saya lagi sibuk pak. Tolong pahami saya lah pak. Nah tapi kan saya bapak ini jarang minta tolong sama kamu, tapi saya lagi sibuk pak. Lu belum kering dia ngomong, belum kering dia ngomong. Itu kemudian ada anaknya turun ke bawah dari lantai kedua bawa handphone, kemudian dia berkata sama anak dia ini, nak tolong ambilin minuman di atas meja itu, nak ambil nak, bapak lagi kerja ini. Anaknya itu kemudian sembari megang handphone kemudian berkata, papa saya kan lagi sibuk, saya ada kerjaan ini sekolahan itu, ambil sendiri pak, saya tidak bisa ngambilin. Keluar anaknya, belum kayak ngomong sama bapaknya, Allah kirimkan langsung cash dan kontak. Makanya pantas Rasulullah itu kemudian bersabda, Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali kebaikan kepada orang tua, dan tidak ada kejahatan yang Allah balas di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas di akhirat kecuali kejahatan kita kepada orang tua. Hati-hati ya akhi, ruwetnya hidup antum dan saya karena ruwet hubungan kita dengan orang tua, tapi mulusnya kehidupan saya dan antum karena mulusnya hubungan kita dengan orang tua. Hijrah itu tidak menjadi alat legitimasi bagi kita untuk melukai hati orang yang telah kita cintai, dan itu telah ditegaskan Allah di atas arasnya. Minta maaf akhi, jangan pernah kemudian ngomong kasar hanya gara-gara kemudian kita ingin melakukan kebaikan. Kebaikan itu disampaikan dengan yang baik, dan kebaikan tidak pernah disampaikan dengan cara yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami, banyak orang hijrah baru ngaji sudah menghujat setiap orang, sudah mencela setiap orang, itu sudah memfitnah setiap orang. Masya Allah akhi, antum ninggalkan ulang tahun, ninggalkan tahun baru, ninggalkan dangdutan. Setelah itu antum mencela orang ketika antum ngaji, hanya karena berbeda dengan tempat antum ngaji, hanya berbeda dengan ustaz yang antum kaji ilmunya dan antum cocok kepadanya, lalu antum hujat setiap orang dan antum fitnah setiap orang dengan kata-kata berat, yaitu kata-kata syubhat ataupun kata sesat. Wallah akhi, menodai kehormatan orang yang beriman itu harganya mahal. Antum tahu riba? Riba itu 73 sampai 79 pintu. Yang paling ringan dari dosa riba itu apa? Zina sama ibunya dan maknya.
Itu yang paling ringan dari dosa riba. Yang puncak 73, 79 itu apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Jadi maaf nih, ada PSK di pinggir jalan di situ, menjajakan tubuhnya sampai 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Setiap malam dia dapat pelanggan. Itu kadang lebih ringan dibandingkan kita ketika sudah menodai fulan dan fulan kehormatannya, karena kehormatan itu masalah yang mahal di sisi Allah. Antum tahu nggak? Kalau kita akan melaksanakan puasa, berapa butuh saksi untuk menegaskan besok itu puasa? 1 saksi sudah cukup. Besok kemudian kita sekarang akhir di bulan Sya'ban. Kemudian ada 1 saksi tadi sore saya telah melihat hilal. Hari ini kita puasa walaupun itu cuma 1. Berapa saksi yang dibutuhkan untuk mengatakan dan menetapkan Idul Fitri? Hanya 2 orang saksi saja. Tapi antum tahu berapa yang dibutuhkan ketika akan mengatakan orang itu berzina? Ketika sudah berkaitan tentang kehormatan. 1 saksi tidak cukup. 2 saksi tidak cukup. 3 saksi tidak cukup. Berapa? 4 orang saksi. Sampai mengatakan fulan berzina. Mana saksinya? Fulan, 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 fulan. Kalau antum hanya melihat 3 tok bareng-bareng, yang 1 lagi on the way, belum datang dia, maka antum yang kemudian dijilid dan antum yang terkena dosanya. Kenapa? Saking mahalnya kehormatan seorang mukmin ketika mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Loh, orang kok hari ini baru ngaji, baru sekali 2 kali ikut kajian kitabnya aja tidak punya mungkin. Kemudian ikra'nya juga baru ikra' 4. Tapi sudah menyesatkan banyak orang, sudah menghujat banyak orang, seakan-akan kehormatan seorang mukmin itu murah di hadapannya, seakan-akan tidak memiliki nilai dan keutamaan kehormatan seorang mukmin. Wallah, dia lupa Allah tidak pernah memulai surat dengan kata wailun kecuali hanya di hanya di 2 surat. Wailul lil mutaffifin dengan wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin bagi mereka yang mengurangi timbangan ketika berkaitan harta saudaramu. Wailul likulli humazatil lumazah berkaitan tentang kehormatan, karena harganya kehormatan itu mahal. Ada kan orang itu terkenalnya itu apa? Terkenalnya itu menghujat orang, motong-motong video, potong tulisi komentar. Sekolahnya di mana, sama syekh siapa, dulu bagaimana dia mendapatkan ijazahnya, nggak pernah kita tahu siapa. Dia bersembunyi di balik akun-akun yang dimiliki, menyesatkan banyak manusia. Kerjaan apa kayak gitu tuh? Dan itu salah satu kesalahan kita dalam kita berhijrah. Hijrah itu harusnya sibuk dengan amalan nyata. Banyak orang kristenisasi, Syiah banyak di mana-mana, kristenisasi banyak di mana-mana. Banyak orang yang mendapatkan musibah, sana pergi ke Poso, sana pergi ke Palu, sana pergi ke Donggala, sana pergi kita kemudian ke Lombok. Jelas itu akhi. Ada orang kadang-kadang baru hijrah sebentar, buat akun, buat video pendek, kumpulin video-video, tulisin kemudian menghujat fulan, buat grup untuk menyesatkan banyak manusia. Pada orang yang dia hujat, orang yang dia vonis, tidak pernah ketemu sama dia tidak pernah menyampaikan dalilnya, dia tidak pernah kemudian mendengar dari dalil orang yang dia sesatkan, tapi setelah itu dia tertawa, terbahak-bahak. Loh, sejak kapan hijrah itu menghalalkan kita untuk menyakiti orang yang beriman? Antum tahu ikhwan, agama yang paling memperhatikan hati manusia itu adalah Islam. Hati yang sangat diperhatikan itu di dalam sunnah. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah kedatangan Abdullah bin Umi Maktum, buta akhi. Saat itu Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ketika Nabi berharap sebagai pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam, apa yang terjadi? Maka ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi melengos. Itu pun melengosnya pun tidak disadari oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum buta. Tapi perhatikan Allah menegur atau tidak Rasulullah? Ditegur Rasulullah SAW. Diturunkan itu kemudian abasa wa tawalla. Loh, kalau orang seringkat Abdullah bin Umi Maktum saja hatinya dijaga oleh Allah, sampai ketika Nabi melengos walaupun dia buta tidak tahu kalau nabinya itu melengos, Allah yang peringatkan dan Allah yang nasihati. Kira-kira kalau ayat masih turun sampai hari ini, berapa ribu ayat yang Allah akan turunkan untuk mengingatkan kita ketika kita menyakiti orang yang beriman? Kecuali orang itu kafir. Orang kafir sekalipun gak kemudian kita harus berbuat baik selama dia tidak memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada salah satu ikhwan baru belajar sekitar setengah tahun atau 1 tahun, datang kepada saya protes dalam tanda kutip, Ustaz, kenapa antum kumpul sama Ustaz itu? Ini sebenarnya pertanyaan tidak ada adabnya sama sekali kepada seseorang yang kemudian diambil ilmunya oleh dia. Saya tanya, apa masalahnya dengan Ustaz itu? Mereka kafir? Enggak Ustaz. Musyrik? Enggak. Terus kenapa? Kalaupun mereka berdua kafir, boleh nggak saya berteman sama mereka? Boleh. Apalagi mereka bukan kafir, akhi. Apa yang salah dengan pengajian antum?
Kalau kemudian ngaji, kemudian akhirnya menjadikan kita membenci, pertanyaan kita simpel, akhi, lo yang kita pelajari itu apa? Harusnya di tempat kajian itu ada tempat yang paling adem, kemudian menjadikan kita ngerti yang asalnya kasar jadi lembut, yang asalnya bengkok jadi lurus, yang asalnya kemudian tidak baik jadi baik. Itulah di tempat pengajian. Jangan menjadikan tempat kajian itu kayak supporter bola, panas gitu. Ya kalau di tempat ilmu kita tidak adem, di mana tempat yang paling adem di atas muka bumi ini kalau bukan di tempat ilmu? Harusnya majelis ilmu adalah majelis yang paling mampu menjaga kehormatan orang yang beriman. Kalaupun kita sudah berkomitmen untuk menyesatkan orang, pertanyaan berikutnya, sebelum menyesatkan itu ada tata caranya, sebelum antum menyesatkan orang. Antum ingat ikhwan, Jessica yang kemudian nampakkan kopi cyanida yang sempat terkenal live kemudian siarannya. Jadi kalau antum ingin live itu taburkan kopi cyanida, insya Allah antum terkenal itu. Live itu siarannya itu sampai berpekan-pekan ahli, diputar kembali CCTV-nya, didatangkan ahli dari Singapura, Australia didatangkan, semuanya saling menyampaikan kemudian teorinya masing-masing untuk membuktikan apakah Jessica itu salah ataukah tidak. Itu Jessica, orang yang kemudian belum beriman sama Allah. Loh, seteliti itu dan sedikit itu sebelum menjatuhkan vonisnya. Loh, kita menjatuhkan vonis sudah mengatakan kalimat sesat. Oh, ketemu tidak pernah, menyampaikan hujah tidak pernah, mendengarkan hujah dia tidak pernah. Loh, kemudian kita sudah kemudian bisa menyesatkan orang. Loh, berarti orang mukmin itu lebih rendah kualitasnya daripada kehormatan seorang Jessica. Akhi, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin lebih berat daripada perbuatan zina sekalipun. Makanya kalau orang ngaji, jadikan hati kita tenang, tidak paham masalah, diam. Oh, yang diam aja belum tentu masuk surga kok banyak ngomong. Wong jarang nulis saja belum tentu masuk surga kok banyak nulis. Dan ini akan menjadikan rusak dalam kehidupan kita. Hijrah itu kayak gitu. Setan itu paling senang. Setan tahu bahwasanya antum digoda lagi dengan minuman khamr, tidak mau. Digoda lagi dengan mungkin dangdutan, antum sudah tidak mau. Tapi setan ganti case-nya. Ini dangdutan tidak mau. Ini kemudian minuman keras tidak mau. Tapi digoda, ini fulan, ayo nodik matanya. Ayo ngomong, ayo ikut komentar. Ayo ikut komentar. Ayo katakan begini dan begitu. Tulis, share. Tulis, share. Lalu kemudian setelah itu tertawa sama komunitasnya, lalu mengatakan inilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar ilusi mereka dan subjektivitas mereka sendiri ketika mereka berprasangka yang semacam itu. Rusak, akhi. Antum cuma ninggalin kemudian masalah ulang tahun, masalah tahun baru, tapi mengganti dengan menghujat orang. Alah wallah, lebih baik antum dangdutan itu. Walaupun jangan dangdutan loh ya. Daripada kemudian untuk menghujat banyak orang, ya paham, diam. Tidak semua masalah perbedaan itu harus disikapi dengan hujatan. Kan memang beda, Ustaz. Masalahnya adalah satu, apakah perbedaan itu adalah perbedaan yang ada pada zaman salaf ataukah tidak? Itu juga harus ngerti. Oh, tidak ngerti. Antum baca kitab punya Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak paham tentang apa-apa, ya sudah. Makanya jangan kemudian kita hiasi hijrah kita dengan hujatan dan umpatan. Katanya saya pernah dengar dulu itu, dan tadi Imam juga disampaikan. Katanya orang yang gampang kemudian menghujat itu, Masya Allah, di mana-mana tempat itu ada. Di Medan pun juga banyak ternyata. Orang yang suka menghujat, suka mencela gitu. Hanya menumbuhkan jenggot aja kemudian antum hujat setiap orang, akhi. Hanya pakai peci, baju koko antum rubah yang dulunya pakai death metal kemudian sekarang diganti dengan indahnya senyum. Kemudian kita menghujat orang itu. Antum tahu ikhwan, Rasulullah SAW itu dipuji dalam dua perkara. Dalam surat Al-Fatah 29, asyidda walal kuffar ruhama bainahum, ruhama bainahum. Rasulullah itu dipuji dengan para sahabat dalam dua perkara, keras sama orang kafir, tetapi rahmat bagi orang yang beriman. Ngaji, kalau benar, harusnya kita tegas sama orang kafir kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau tidak memusuhi Allah, tidak boleh antum kerasin, antum kasih hadiah, antum kasih kemudian korban, boleh bagi orang kafir. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita rahmat kepada orang yang beriman. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami, jangan dirusak hijrah dengan gali lubang tutup lubang. Janganlah kita memintal kemudian baju kemudian kita rusak apa yang kita pintal. Karena sesungguhnya terlalu berharga hijrah ini. Kalau hijrah ini hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Maaf kalau ada tutur kata saya yang berlebihan, suara saya yang akhirnya saya terpancing sama orang Medan. Ngomongnya juga harus keras karena masalah yang orang tua itu sekali lagi saya tidak bisa terima, ikhwan. Karena masalah orang tua itu masalah yang cukup penting dalam perjalanan kita, dalam kehidupan akhirat dan dunia kita. Semoga Allah merahmati kita.
orang-orang yang hari ini sudah hijrah, satu, jagalah niat yang benar, jangan terlalu memproklamirkan hijrahnya. Dua, jaga hubungan antum dengan orang tua. Orang tua saya belum paham Ustaz. Iya, sabar. Tidak ada yang instan di atas muka bumi ini. Yang ketiga, dalam perjalanan hijrah ini pastikan antum bukan menjadi orang yang menghujat, bukan menjadi orang yang gampang mencela, karena bukan itu tujuan kita melaksanakan perjalanan hijrah. Semoga Allah lindungi kita dari semua hijrah yang salah dan tidak sebagaimana